Pemirsa, motif pemuda membunuh ayah, ibu, dan kakaknya di Magelang dengan racun arsenik karena sakit hati. Tersangka sebelumnya sudah pernah mencoba meracuni keluarganya dengan es dawet campur sianida, namun gagal. Si bungsu Dio Dava menjadi tersangka pembunuhan ayah, ibu, dan kakaknya dengan racun dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Hasil otopsi dan olah TKP, racun arsenik menjadi penyebab kematian ketiga korban. Ketiganya meninggal dalam rentang waktu 15 hingga 30 menit usai meminum teh dan kopi yang telah dicampur arsenik. Menurut polisi, motif pembunuhan karena tersangka sakit hati, merasa tidak diperhatikan dan didesak mencari pekerjaan. Sedang kita gali karena motif awal yang ada adalah sakit hati, ya sakit hati karena beban yang harus ditanggungnya, karena yang bersangkutan pun juga tidak bekerja, ya orang tuanya juga baru pensiun, kakaknya sendiri kandung pun juga tidak bekerja selepas kerja di salah satu perbankan, ya sehingga ini menjadi rasa sakit hati kenapa hanya dia sendiri yang diberikan beban sedangkan kakaknya tidak. Berdasarkan pemeriksaan, kejadian ini adalah kedua kalinya tersangka meracuni keluarganya. Sebelumnya, tersangka sempat mencoba menghabisi keluarganya dengan mencampur racun sianida dengan es dawet yang dibagikan kepada keluarga dan kerabat, namun tidak berefek besar. Adik saya laki-laki, ada ibu saya laki-laki, dan anaknya si Ijia, Karenisa. Oh, itu sempat muntah-pirah. Sampai berapa? 2 harian lah. Tapi nggak ada rasa curiga atau gimana, Pak? Sama sekali. Saya tidak menaruh curiga sama sekali. Sementara hasil pemeriksaan kejiwaan, tersangka sadar dan tidak depresi saat meracuni keluarganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah sakit hati menjadi motif utama tersangka meracuni keluarganya dan faktor apa yang mempengaruhi hingga bisa nekat? Lantas bagaimana keseharian tersangka di mata keluarga? Kami akan membahasnya bersama PLT Kapolresta Magelang, AKBP Muhammad Sajarot Zakun, lalu juga sudah bergabung bersama kami psikolog Ibu Nisfi M. Hussein dan paman tersangka Pak Sukoco. Selamat sore Pak Sajarot, Ibu Nisfi dan Pak Sukoco. Selamat sore Mas Davi. Baik, pertama saya ingin ke Pak Sajarot terlebih dahulu. Pak Sajarot, upaya pembunuhan sebelumnya juga sudah dilakukan oleh tersangka dengan mencampur racun ke dalam es dawet. Nah, fakta-fakta apa saja Pak yang didapatkan dari hasil pemeriksaan sementara hingga saat ini Pak? Iya, fakta-fakta baru yang kami dapatkan berdasarkan hasil olah TKP kemarin dan penyelidikan kami dari tim yang kami terjunkan, bahwasanya mendapatkan informasi saudara tersangka yakni DDS itu merencanakan pembunuhan ini pada tanggal 15 November dengan membeli zat kimia berupa arsenik sekitar pada tanggal 17 November, ya, dengan harga Rp450.000 melalui online. Nah, pada hari Rabu yang lalu, zat kimia yang telah dibelinya secara online dimasukkan ke dalam es dawet yang diberikan kepada 4 orang. Ya, yang pertama adalah bapaknya, yang kedua ibunya, yang ketiga kakak kandungnya, yang ketiga adalah Pak D-nya. Ya, namun dari efek terhadap korban tidak sampai menimbulkan meninggal dunia. Ya, kemudian karena dengan pengalaman tersebut, yang bersangkutan juga membrowsing melalui internet dengan mencari zat kimia lain yakni sianida, ya, dibeli juga melalui online seharga Rp700.000. Inilah yang zat kimia yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 3, mengingat hasil otopsi yang dilakukan oleh tim Bidokes Polda Jawa Tengah di dalam sampelnya mengandung zat tersebut. Demikian Mas Davi. Oke, Pak, ini tersangka mengakses racun katakanlah sianida, kemudian yang kedua arsenik, ini dengan begitu mudahnya. Dari mana informasi ini ia dapatkan, Pak? Apakah hanya dari internet saja?
Iya, sementara ini yang kami dapat informasi dari yang bersangkutan, dia membrowsing melalui internet. Ya, informasi segala sesuatunya didapatkan dari internet. Oke, kemudian terkait dengan motif, Pak, apakah fakta-fakta terkait motif, kemudian yang tadi sempat dikatakan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini sakit hati, kemudian tidak rela bahwa ia sendiri yang mendapat tekanan dari orang tuanya, apakah betul seperti itu, Pak? Ya, sementara ini fakta yang kami dapat dari yang bersangkutan memang demikian. Namun, tidak menutup kemungkinan nanti ada fakta-fakta baru yang sedang kami dalami, apakah memang betul ada motif lain selain sakit hati. Demikian, Mas. Oke, saya ingin ke Pak Sukoco. Pak Sukoco, Anda merupakan bagian dari korban sekaligus tersangka. Kemudian selama pengamatan Anda, bagaimana interaksi orang tua dengan pelaku yang merupakan keponakan Anda sendiri? Apakah betul kerap mendapat tekanan, kemudian juga disuruh bekerja? Seperti apa pengetahuan Anda, Pak Sukoco? Baik. Sepengetahuan saya sendiri bahwa si orang tua korban, orang tua tersangka ini sangat baik, Pak. Dalam arti kasih sayangnya cukup besar. Cuman kadang-kadang saya juga memberikan masukan agar diberikan pengawasan. Tetapi karena sikap dari ibunya yang terlalu sayang sekali kepada anaknya laki-laki, sehingga mungkin pola pikir anak kita ini agak lepas terkendali. Demikian. Oke, Pak Sukoco, kalau untuk soal pekerjaan, katanya ini tersangka kerap mendapat tekanan, disuruh mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Anda mengetahui ini? Jadi kalau ditekan untuk bekerja itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena yang dilaporkan atau diceritakan kepada saya bahwa tersangka itu sudah bekerja di PT KAI juga sebagai kontraktor. Jadi kalau itu kan cuma untuk pembenaran dirinya sendiri saja. Sehingga kalau dikatakan dia ditekan untuk ini, sama sekali tidak betul itu. Karena secara material yang saya tahu sendiri bahwa hidupnya keluarga itu juga sangat berkecukupan. Oke, saya ingin konfirmasi sekali lagi. Artinya sepengetahuan Anda tersangka sudah bekerja, Pak, ya? Dia memang pengakuannya sudah bekerja, tetapi informasi yang disampaikan ibunya ke saya beberapa waktu yang lalu, katanya pernah menjabat di stasiun Wates. Saya cek ke sana ternyata tidak. Kemudian di kantor Lempuyangan pernah saya mampir tanya dengan salah satu karyawan di sana. Ternyata nama tersebut tidak tercantum di dalam kepegawaian di Lempuyangan. Demikian. Oke, artinya ada dugaan tersangka ini berbohong ya. Saya ingin ke Ibu Nisfi. Ibu Nisfi, disebutkan bahwa jika memang benar, anggap saja cerita dari tersangka benar bahwa ia sudah bekerja, kemudian tidak ada alasan lagi ia mendapatkan tekanan, kemudian stres hingga melakukan nekat membunuh orang tua dan kakaknya sendiri. Menurut Anda faktor apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Betulkah tekanan? Iya. Jadi untuk kasus seperti ini kita tidak bisa melihatnya dalam waktu yang sangat singkat ya. Ini sebuah proses dari pola asuh yang dari semenjak si tersangka ini kecil sampai dewasa gitu ya. Tadi yang saya dengar dari kerabat tersangka bahwa ibunya sebetulnya sangat sayang dan sempat juga paman ini mengingatkan supaya agak sedikit lebih dikendalikan ya. Nah dari situ saya menangkap bisa jadi pola asuh yang diberikan kepada tersangka dari sejak kecil memang pola asuh yang overprotective yang tidak melatih si anak ini untuk menjadi pribadi yang tangguh ya atau pribadi yang secara kepribadian itu kuat. Sehingga ketika di dalam hidupnya dia mendapatkan sedikit saja tekanan karena dia tidak terlatih dari sejak kecilnya, itu bagi dia adalah sebuah beban yang besar dan berat gitu ya. Nah, istilah sakit hati di sini mungkin dia memperbandingkan dirinya dengan si kakak gitu ya. Dia merasa kalau harusnya gitu hal ini tidak dia tanggung sendiri karena kebetulan yang saya baca itu ada informasi bahwa ayah tersangka dalam kondisi pensiun dan tersangka diminta untuk
membantu keuangan keluarga. Nah, di sini dia merasa sakit hati karena hal yang sama tidak dimintakan kepada kakak, gitu ya. Untuk seorang anak yang tidak tangguh emosinya, kemandiriannya, kepribadiannya, hal-hal kecil inilah yang bisa membuat dia mudah sakit hati. Tapi ini berkembang menjadi sebuah kesadisan, ya itu juga termasuk juga barangkali pola asuh yang tidak menekankan pada empati. Jadi dia lebih sering di dalam pola asuhnya untuk dimengerti dibandingkan untuk mengerti orang lain, gitu ya. Dia lebih banyak dipahami, diberikan, dalam arti di-provide segala macam, tapi lingkungan tidak mengajarkan dia untuk memberikan balik kepada keluarganya. Seperti itu kelihatannya. Jadi pola asuh yang panjang. Oke, saya garis bawahi pola asuh. Saya ingin kembali ke Pak Sajarot. Pak Sajarot, kalau dari keterangan dan fakta yang didapatkan, apakah betul tersangka ini sebenarnya sudah bekerja atau jangan-jangan berbohong kepada orang tuanya? Iya Mas, dari fakta yang kami dapat dan saya pun juga melakukan pengecekan kepada salah satu perusahaan milik negara yang tadi disampaikan oleh kerabat keluarga, memang benar di sana tidak terdaftar atas nama yang bersangkutan, ya. Meskipun di dalam rumahnya sendiri atau di dalam lemari yang bersangkutan kami temukan seragam milik perusahaan tersebut. Demikian Mas Davi. Oke, lantas dari penuturan tersangka, alasan apa Pak? Mengapa ia berbohong Pak? Ya, mungkin ini untuk menutupi daripada pekerjaan yang selama ini belum didapatkannya atau tidak bekerja, seakan-akan yang bersangkutan bekerja, memiliki pekerjaan, penghasilan dan sebagainya, Mas. Demikian. Oke, kemudian dari hasil asesmen Pak, tersangka melakukan ini semua dalam keadaan sadar, artinya tidak ada indikasi gangguan kejiwaan. Begitu Pak Sajarot? Betul Mas. Jadi selama kami melakukan interogasi, wawancara, pemeriksaan kepada yang bersangkutan memberikan penjelasan secara detail, baik itu kronologis dan jawaban-jawaban pertanyaan dari kami. Sehingga kami pun juga melihat ketahanan jiwanya cukup bagus. Dalam hal ini tidak ada gangguan kejiwaan bagi yang bersangkutan, Mas. Oke, tidak ada gangguan kejiwaan. Saya ingin ke Pak Sukoco. Pak Sukoco, sebenarnya bagaimana pola asuh tersangka oleh orang tuanya dari kecil hingga saat ini? Betulkah ada perbedaan perlakuan yang diterima oleh tersangka dan juga saudara kandungnya, Pak Sukoco? Ya, kalau pendapat saya sangat mendukung dari psikologis tadi ya. Jadi kemungkinan pola asuh sejak kecil yang kurang tepat. Sehingga memang memberikan pada anak itu tidak ketahanan dirinya otomatis berkurang ya. Sehingga saya sangat mendukung sekali pendapat semacam itu. Karena kenyataannya memang demikian. Jadi karena anak mungkin terlalu disayang, terlalu dimanja, sehingga tidak punya ketahanan diri yang kokoh, sehingga mudah terombang-ambing oleh situasi. Nah, dalam pergaulan ini saya sendiri tidak tahu persis bergaulnya dengan siapa, seperti apa. Saya tidak tahu persis. Tapi yang saya ketahui bahwa memang sejak kecil sebetulnya anak ini ya artinya penurut ya, baik. Cuman saya jarang memberikan suatu nasihat karena saya kalau memberikan nasihat cukup 1-2 patah kata. Nah, kadang-kadang itu timbul sehingga menjadi besar itu ada rasa ketakutan dengan diri saya. Oke, artinya tadi Anda katakan sebenarnya anak ini penurut, kemudian patuh, tidak ada indikasi perlakuan kasar dari orang tua yang diterima oleh tersangka, Pak ya? Betul, betul sekali. Ya. Oke, saya ke Bu Nisfi. Bu Nisfi, tadi dikatakan tidak ada indikasi gangguan kejiwaan, kemudian pola asuh. Juga tadi dikatakan orang tua sebenarnya sayang terhadap tersangka. Nah, selain faktor pola asuh, barangkali ada mungkin faktor pergaulan dari luar yang bisa menyebabkan seseorang yang disayang oleh orang tuanya tega melakukan hal ini, Bu Nisfi. Seperti apa faktornya? Iya, tentu. Kembali lagi, ini sebuah proses yang panjang. Saya ingin menambahkan ya, ada kemungkinan memang pelaku ini punya kecerdasan yang cukup baik ya, artinya dia punya kemampuan berpikir yang runtut ya, normal. Tetapi ya itu tadi, karena dia tidak diajarkan sebuah empati, tidak diajarkan sebuah ketangguhan ya sejak kecilnya, maka kecerdasannya ini menjadi condong ke arah manipulatif. Dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk bisa disetujui oleh lingkungannya, walaupun harus berbohong, walaupun dia harus membuat cerita itu seperti itu. Dan pengaruh lingkungan itu akan
akan menunjang karena di fase tertentu, katakanlah di fase remaja, anak ini kan butuh pengakuan. Nah, karena dia mendapatkan pengakuannya itu sulit karena memang belum ada prestasi yang bisa dibanggakan, maka apapun yang masuk dari lingkungannya itu bisa menginspirasi dia untuk sebuah pengakuan yang dia butuhkan tersebut. Oke. Bagaimana dengan indikasi seseorang jika memang mendapatkan tekanan, kemudian merasa depresi? Apakah indikasi-indikasi ini sebenarnya bisa dilihat khususnya oleh orang-orang terdekat? Kalau depresi sebetulnya bisa dilihat ya. Kalau biasanya kepribadiannya menarik diri atau menghindari interaksi dengan orang lain. Tetapi kalau untuk seorang yang manipulatif itu menjadi sangat tidak terlihat. Dia biasa saja dalam kesehariannya. Oke, baik. Kita nantikan terus hasil perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Terima kasih Ibu Nisfi sudah bergabung bersama kami, Pak Sukoco dan Pak Sajarot. Juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk iNews Sore. Selamat sore.